Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dr. Tri Haryadi Magister Pendidikan dengan NIDN 1121028901. Saat ini saya tercatat sebagai dosen di IKIP PGRI Pontianak pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Spesialis saya dalam mengajar yaitu pada mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Pada hari ini, saya akan mengajar mata kuliah Strategi Belajar Mengajar dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini yaitu mengkaji hakikat strategi pembelajaran, landasan pembelajaran, model pembelajaran, taktik pembelajaran, teknik pembelajaran, dan berbagai strategi dasar mengajar. Materi yang akan dibahas selama 1 semester yaitu konsep dasar strategi belajar mengajar, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, teknik pembelajaran, media pembelajaran, learning, project-based learning, blended learning, dan daring method. Model pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan model partisipatif berbasis jalur cepat dengan 3 tahapan, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai pembelajaran. Tahap merencanakan pembelajaran, dosen mengajak mahasiswa untuk mempersiapkan atau merencanakan makalahnya, yel-yelnya, cara presentasi, cara diskusi ilmiah, cara menilai pembelajaran, salindia, dan semua hal yang mendukung pelaksanaan pembelajaran. Tahap kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, presentasi ilmiah, diskusi ilmiah, serta tantangan pembelajaran. Tahap yang terakhir yaitu penilaian pembelajaran. Dosen bersama mahasiswa akan mengoreksi secara bersama-sama, menilai sesuai dengan apa yang dikerjakan pada saat tantangan pembelajaran, dan diakhiri dengan merefleksi serta mengevaluasi pembelajaran pada hari itu. Sistem penilaian yang dilakukan berdasarkan hasil lembar dari tantangan pembelajaran yang sesuai dengan indikator yang telah diberikan. Yang berikutnya adalah penilaian salindia, penilaian yel-yel, penilaian presentasi, dan penilaian lainnya yang akan diinput di dalam sistem papan nilai scoreboard FASTag. Dan penilaian ini akan dilakukan di setiap pertemuannya dan diakumulasi setiap minggunya, dan di akhir mata kuliah ini akan ada satu kelompok menjuarai atau dengan nilai tertinggi sebagai kelompok terbaik. Berikut saya tampilkan proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Baik, sekarang saya absen dulu ya. Kristia Devi Darvenia. Hadir, Pak. Tasya Salsabila. Hadir, Pak. Lisa Sartika. Saya, Pak. Baik, siapkah Anda menjadi guru? Maukah menjadi pendidik? Atau siapakah Anda sebenarnya? Baik, jadilah guru yang kreatif, mandiri, dan profesional. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau masuk dalam mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Baiklah, hari ini saya akan mengajak Anda semua akan masuk ke dalam dunia belajar dan pembelajaran. Baik, adapun deskripsi mata kuliah dari Strategi Belajar Mengajar, kita bisa lihat di layar bahwa mata kuliah ini mengkaji tentang apa saja. Yang pertama adalah konsep dasar dari strategi belajar mengajar itu sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai itu ya, konsep dasar strategi belajar mengajar. Setelah itu kita akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran. Tapi minggu depan, tidak hari ini. Lanjut minggu depannya lagi, hari ini kita akan membahas, minggu depannya lagi kita akan membahas mengenai metode pembelajaran.
Setelah metode pembelajaran ada model pembelajaran, teknik pembelajaran, media pembelajaran, dari metode e-learning, project based learning, dan blended learning. Baik, adapun indikator atau capaian pembelajaran kita hari ini di pertemuan hari ini, maksud saya ya, ada 3 yang harus kalian capai. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dari strategi belajar mengajar itu sendiri. Yang kedua, setelah mahasiswa mampu menguasai, kalian akan mampu membuat konsep strategi belajar mengajar. Ya, nanti kalian akan membuat konsep strategi belajar mengajar itu sendiri. Nah, setelah Anda menguasai, setelah Anda membuat, dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengembangkan konsep strategi belajar mengajar. Baik, setelah kalian mengetahui capaian pembelajaran apa yang kalian harus dapatkan pada hari ini, gitu ya. Hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu model pembelajaran yang kita gunakan, yang saya terapkan dalam mata kuliah strategi belajar mengajar. Baik, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model partisipatif berbasis jalur cepat. Itu adalah model yang saya ciptakan sendiri dan sudah melalui uji coba kelayakan pada saat ujian disertasi saya, dan sudah didiseminasikan di berbagai konferensi maupun sudah diterapkan uji coba juga ya. Baik, model partisipatif berbasis jalur cepat yaitu kalian nanti akan ikut serta berpartisipasi dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai pembelajaran ya. Merencanakan pembelajaran saya sudah memberikan tugas kepada kalian kemarin, yaitu membuat makalah, sandia, yel-yel, dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari merencanakan pembelajaran, baik itu dari mahasiswanya sendiri ya. Setelah itu nanti kalian akan melaksanakan pembelajaran dengan presentasi ilmiah maupun diskusi ilmiah. Terakhir, saya dan kalian akan sama-sama menilai suatu pembelajaran. Nah, itu model pembelajaran yang saya gunakan adalah model partisipatif berbasis jalur cepat. Nah, apa-apa saja yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, referensi, satunya adalah di buku saya, buku yang sudah saya siapkan, dan ada juga dari strategi belajar mengajar dari Bapak John Grafiel, ada juga dari Saiful Bahri dan Awal, Jamil, Madewena, dan Triato. Ya, jadi kita mengadopsi atau mereferensi dari berbagai buku yang akan kita gunakan selama 1 semester ya. Baiklah, kalau begitu setelah saya menjelaskan model pembelajarannya, saya juga sudah menjelaskan referensi, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Baik, sebelum saya menyerahkan waktu sepenuhnya kepada kelompok 1, saya akan menjelaskan sedikit materi untuk pengantar mata kuliah kita hari ini ya. Hari ini kita akan masuk kepada apa itu pembelajaran atau learning ya. Yang pertama kita bisa lihat di sana, yang pertama adalah tutorial, adanya bentuk dari contoh ya, contoh yang digunakan oleh guru kepada siswanya. Jadi ada beberapa contoh yang digunakan atau diberikan kepada guru sehingga siswanya paham. Misalnya mereka membuat puisi. Nah, sebelumnya nanti guru harus memberikan contoh bagaimana cara membuat puisi, langkah-langkah apa saja yang mereka harus lakukan. Itu mengenai tutorial. Yang kedua adalah potensial. Potensial ini berhubungan dengan adanya potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, kalau kalian melakukan proses belajar mengajar, potensial ini dimiliki oleh seorang guru, yaitu kompetensinya, dia harus memiliki sumber daya yang baik, dan tentunya pengetahuan yang luas, wawasannya. Kenapa? Karena kalau misalnya guru ini mampu menjelaskan beberapa hal kepada siswanya, nanti siswanya akan paham dengan materi-materi yang ada. Gitu ya. Kita akan lanjut lagi dengan setelah potensial ada creativity. Creativity itu berhubungan dengan kreativitas. Nah, guru juga dituntut untuk mengembangkan kreativitasnya. Setiap manusia, setiap guru memiliki kemampuan kreativitas yang dimilikinya dari awal. Sejak memilih menjadi guru, kreativitas harus dikembang, diasah, dan terus-menerus dilakukan. Sehingga kreativitas itu akan muncul terus. Nah, gitu ya. Nanti kalau kalian bisa jadi guru, harus begitu. Harus ada kreativitas, angkat terus kreativitasnya, kembangkan terus kreativitas Anda. Lanjut, setelah kreativitas ada motivasi. Nah, motivasi ini biasanya berhubungan dengan bagaimana caranya kalian mengajak siswa kalian, memotivasi mereka untuk terus bersemangat, fokus terhadap mata kuliah atau mata pelajaran kalian, dan tentunya fokus dalam memberikan supaya mereka dari awal sampai akhir fokus dan memberikan respon, feedback, dan sebagainya. Itu yang paling penting dalam motivasi.
Nah, jika motivasi ini kurang, nanti siswanya juga tidak bersemangat, begitu ya, kurang maksimal dalam menerima pembelajaran dan sebagainya. Nah, setelah motivasi, sukses. Sukses ini adalah bentuk yang paling penting yang harus dimiliki oleh kalian sebagai guru. Kalian harus tahu dulu indikatornya apa, capaian pembelajarannya apa, sehingga nanti apabila pada saat evaluasi pembelajaran, penilaian pembelajaran itu sesuai dengan capaian pembelajaran, itu bisa dikatakan sukses. Mengajarnya sukses, capaian pembelajaran siswanya juga sukses. Nah, itu yang harus dipikirkan dalam hal sukses. Komunikasi. Baik, komunikasi adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh guru. Ada dua hal. Yang pertama yaitu antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa, gitu ya. Jadi komunikasi itu harus ada dua arah, tidak boleh satu arah. Jadi bisa nanti komunikasi juga bisa dilakukan secara khusus dan secara umum, gitu ya. Setelah komunikasi kita masuk ke knowledge. Itu adalah pengetahuan yang harus dimiliki oleh guru. Tapi biasanya kalau guru apalagi sudah memiliki kualifikasi, memiliki kompetensi, itu biasanya memiliki standar tertentu. Mereka pasti mampu mengetahui berbagai materi yang akan mereka sampaikan. Selain itu juga mereka sudah siap dengan RPS atau RPP-nya. Silabus sudah paham. Jadi pada saat mengajar materi-materi maupun pengetahuan mereka tentang materi tersebut bisa dipastikan akan berjalan dengan lancar apabila knowledge-nya dikategorikan memenuhi standar. Baik, setelah knowledge, yang terakhir adalah training. Training itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Ada adanya pelatihan, meningkatkan kualitas diri. Nah, guru biasanya training juga bukan hanya dilakukan oleh dinas pendidikan, bukan hanya, tapi banyak sekali organisasi-organisasi ataupun suatu pengembang pendidikan. Itu biasanya guru juga sering mengikuti seperti seminar, mengikuti beberapa forum, mengikuti simposium dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari training. Dan tidak salahnya juga nanti kalau kalian sudah jadi guru, ya, kalian juga bisa mengikuti beberapa training, misalnya cara membuat salindia atau cara mengembangkan media pembelajaran. Nah, itu juga bentuk dari training yang harus kalian lakukan. Baik, tadi kalian sudah saya ajak mengenai learning, ya, poin-poin yang ada di dalam learning. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai strategi belajar itu sendiri. Nah, strategi belajar sendiri nanti ada unsur-unsur strateginya. Kita akan lihat apa itu strategi belajar mengajar, ya. Baik, strategi belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru. Nah, ya, setelah itu dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Nah, itu tentunya. Itu dari konsep strategi atau strategi belajar itu sendiri. Nah, setelah itu ada unsur-unsur strateginya. Apa saja unsur-unsur strateginya? Kita akan bahas satu persatu. Baik. Kita masuk ke unsur strategi. Unsur strategi terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan spesifik maupun kualifikasi hasil maupun sasaran yang harus dicapai untuk mempertimbangkan aspirasi maupun dari kegiatan atau sesuatu hal yang diperlukan. Nah, yang kedua selain mengidentifikasi yaitu mempertimbangkan. Nah, mempertimbangkan ini juga memilih pendekatan utama yang paling efektif. Nanti kalau kalian harus lihat nih capaian sasarannya apa. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan dan memilih pendekatan yang utama. Lanjut yang ketiga. Baik, yang ketiga itu mengenai mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran. Nah, ini seperti sintak pembelajaran ya, atau langkah-langkah pembelajaran itu sendiri. Jadi dari awal tadi membuka pembelajaran sampai Anda mengakhiri pembelajaran di hari itu. Dan yang terakhir yaitu mengenai mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur ya, patokan ukuran untuk mengukur atau melihat atau menilai taraf dari keberhasilan siswa Anda, soal-soal yang Anda berikan atau pengetahuan-pengetahuan apa yang mereka dapatkan dari seorang guru. Nah, itu mereka mampu dengan melihat hasil kerja atau lembar kerja siswa itu berhasil atau nilainya di atas standar. Baik, saya minggu lalu sudah membagikan kalian menjadi beberapa kelompok dan saya akan mempersilahkan kelompok 1 bersiap-siap. Setelah ini kalian akan bertugas memberikan presentasi mengenai materi yang sudah saya bagikan mengenai strategi belajar mengajar. Dan untuk kelompok yang lain saya minta Anda duduk secara per kelompok ya. Kalau ini kan sepertinya masih acak nih. Nanti silakan pada saat kelompok 1 tampil atau mempersiapkan diri, silakan masing-masing kelompok untuk menemukan kelompoknya. Nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan seterusnya. Begitu ya. Siap kelompok 1? Siap.
dari kelompok 1 siap presentasi. Dosen pengampu Patri Haryadi. Materi kami pada hari ini konsep dasar strategi belajar mengajar. Mata kuliah strategi belajar mengajar. Mata kuliah yang kami sukai. Mata kuliah yang kami cintai. Tulus dari jiwa raga ini. IKI PPGRI Pontianak. Disitulah kami menuntut ilmu. Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kelompok 1, we are the best. Kita masuk di manfaat strategi pembelajaran. Nah, di sini manfaat strategi pembelajaran terdiri dari 3. Yang pertama, guru dapat menyajikan bahan pelajaran dengan baik dan dapat diterima murid dengan baik. Dan yang kedua, guru dapat mengetahui lebih dari 1 strategi pembelajaran. Maksudnya di sini, tadi kan saya sudah menjelaskan kelima strategi pembelajaran. Jadi di sini guru harus menguasai kelima strategi pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir, guru akan lebih mudah mengendalikan kelas. Nah, jika guru sudah menguasai dan menerapkan kelima strategi pembelajaran tadi, maka guru akan lebih mudah mengendalikan kelas. Yang kedua yaitu tahapan mengajar dan tahap evaluasi dan tindak lanjut. Yang pertama yaitu tahapan mengajar. Tahapan mengajar di sini terbagi menjadi 2, yaitu tahap pra-instruksional dan tahap pan-instruksional. Yang pertama yaitu tahapan pra-instruksional. Tahapan pra-instruksional ini adalah tahapan yang ditempuh oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dan yang kedua yaitu tahapan instruksional. Tahapan ini adalah tahapan pembelajaran yang dipersiapkan dengan baik oleh para guru saat proses pembelajaran. Baik, setelah kelompok 1 melakukan presentasi, tahap berikutnya adalah kelompok 1 akan melakukan diskusi ilmiah. Ya, kelompok 1 nanti akan berkunjung ke kelompok-kelompok audiens. Begitu ya kelompok 1 ya? Baik, Pak. Baik, kalau begitu silakan 15 menit dimulai dari sekarang. Tahapan di yang pra-instruksional ini ada 3. Yang pertama ada menanyakan kehadiran siswa agar hubungan guru dengan siswa itu tetap terjalin dengan erat. Dan yang kedua menanyakan nih sejauh mana sih siswa itu paham dengan materi yang sudah dijelaskan. Mungkin ada siswa yang tidak paham itu bisa dievaluasi ulang materinya. Terus yang terakhir adalah mengadakan pre-test atau post-test agar pemahaman siswa itu dapat dilatih untuk ke depannya lagi. Jadi, kesimpulannya yaitu adalah strategi salah satu cara yang harus dipikirkan oleh setiap guru untuk menciptakan kondisi belajar yang mampu menggerakkan peserta didik terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran. Strategi mengajar juga menjadi dasar kebijakan politik atau taktik yang digunakan guru untuk menyiasati proses pembelajaran. Baik, itulah pengertiannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, tadi kalian sudah mendapatkan materi dari kelompok 1 dan kalian juga sudah diskusi ilmiah bersama kelompok 1 dan saatnya adalah tantangan pembelajaran dari saya ya. Langkah pembelajaran atau model partisipatif, langkah berikutnya adalah tantangan pembelajaran. Baik, untuk tantangan pembelajaran saya akan berikan instruksinya apa saja yang harus kalian lakukan. Yang pertama, masing-masing kelompok menyiapkan 1 lembar kertas. Yang kedua, silakan tulis nama kelompok Anda di kertas tersebut. Dan yang ketiga, nanti akan saya sebutkan soalnya. Baik, sudah disiapkan? Baik ya. Nah, setelah kalian menyiapkan 1 lembar kertas, tantangan pembelajaran dari saya yaitu saya minta masing-masing kelompok untuk menyiapkan atau membuat konsep dasar strategi belajar mengajar. Boleh dalam bentuk bagan, boleh dalam bentuk struktur, boleh dalam bentuk mind mapping. Yang jelas saya mau lihat bagaimana konsep strategi belajar mengajar kalian yang ingin kalian buat. Ingat ya, mulai dari kalian masuk di kelas sampai kalian selesai menyelesaikan perkuliahan atau menyelesaikan pertemuan itu. Gitu ya, saya ulangi lagi, silakan membuat konsep dasar
dengan bentuk bagan boleh, dalam bentuk mind mapping boleh, dalam bentuk struktur juga boleh. Yang penting saya mau lihat arahnya, apa-apa konsep-konsepnya yang harus kalian siapkan. Baik, paham sampai di sini untuk tantangan pembelajarannya? Baiklah, kalau begitu saya minta mengerjakannya kurang lebih 30 menit dimulai dari sekarang. Sistem terbagi menjadi Kita akan melihat hasil kerja kalian. Tadi dari tantangan pembelajaran saya sudah memfotokan hasil kerja kalian dan kita akan lihat sama-sama. Ini adalah satu di antara contoh dari hasil kerja kelompok 5 ya. Kita akan lihat, kita akan diskusikan sama-sama penilaian untuk kelompok 5 nih. Dari konsep dasar strategi belajar mengajar, kita akan lihat di sana ada belajarnya dan di sini ada mengajarnya. Kita akan lihat mereka ada memahami materi. Ada materi di sana, ada evaluasi juga yang mereka buat konsepnya. Kita akan lihat konsep mereka juga menampilkan metode, mereka juga menampilkan memberikan materi. Di sini juga ada pembelajaran dengan cakupan lingkungan. Nah, yang menarik dari mereka ini adalah mereka juga memberikan satu upaya keberhasilan belajar mengajar. Nah, di sini juga ada prestasi yang mereka lihat. Nah, yang saya sukai dari kelompok 5 ini adalah mereka membuat konsep itu mulai dari belajarnya dulu, setelah itu ada aspek mengajarnya. Yang menariknya adalah aspek belajar dan mengajar itu mereka buat secara bersamaan. Nah, belajarnya itu mereka fokuskan kepada pemahaman materi dan evaluasi pembelajaran. Nah, khusus untuk mengajarnya mereka mengelompokkan menjadi metode pemberian materi dan begitu juga dengan cakupan lingkungan. Dan yang saya sukai dari kelompok 5 ini adalah di akhir mereka mempunyai upaya capaian keberhasilan mengajar. Ada prestasi. Nah, kalau menurut kalian ada hal lagi yang bisa kita tambahkan ya di bagian prestasi ini ya? Kira-kira apa coba ya? Apa? Kalau misal prestasi ini bisa kita tambahkan lagi, misalnya adalah nilai atau cakupan pembelajaran. Misalnya nilai mereka apakah grade-nya dapat A atau dapat B gitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa mereka nilainya dapat A kalau misalnya dari prestasi, dilihat dari nilai B kalau misalnya dapat prestasi gitu ya. Nah, selain dari grade nilai, mereka juga di sana kan ada menampilkan lingkungan tuh. Nah, lingkungan juga kita bisa lihat yang mempengaruhi lingkungan. Nah, yang mempengaruhi lingkungan apa-apa saja. Bisa bantu saya? Kira-kira ingin menambahkan apa untuk penilaian selain nilai A, B, C, D? Kami dari kelompok 5 Pak ingin menambahkan kalau untuk di bagian prestasi grade-nya mungkin dari keaktifan siswa. Baik, keaktifan. Selain keaktifan mungkin sikap juga boleh ya? Iya Pak. Nah, seharusnya prestasi di sini selain kalian bisa tambahkan grade A, B, C, nanti juga ada penilaian sikap, ada penilaian keaktifan di kelas. Iya Pak. Kita lihat lagi nih, kita akan mengoreksi tadi kelompok 5. Sekarang kita akan melihat hasil tantangan pembelajar atau lembar jawaban dari kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini membahas mengenai sastra ya, kritik sastra. Di sini kita lihat di sini ada materi, ada pembelajaran. Nah, di sini bagus ada penilaian, di sini ada penugasan tempat kerja, di sini ada uraian tertulis. Mungkin ada yang bisa bantu saya juga yang ingin menganalisis lebih jauh, menilai lembar kerja kelompok 3. Ada? Ya Pak, bisa ditambahkan indikator, contohnya seperti struktur dalam novel itu kan biasanya ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dalam intrinsiknya itu biasanya ada alur, tokoh dan penokohan, amanat, seperti itu. Dan ekstrinsiknya bisa seperti moralnya, sosialnya, seperti itu Pak. Sekarang saya akan input nilai kalian dulu di sistem papan nilai fast track-nya saya. Saya akan masukkan dulu sebentar. Sambil menunggu saya menginput nilai, saya minta Anda untuk boleh istirahat sejenak ya, atau merefleksi diri supaya lebih segar. Sambil menunggu saya mengupload nilai. Baiklah, bentar lagi akan saya upload. Saya sudah selesai menginput nilai. Baik, kita akan lihat sama-sama ya. Ini dia nilai kelompok kalian. Kita lihat sama-sama di sana kelompok 1 dapat 10 poin atau mendapatkan C. Kelompok 2 yang mendapatkan kelompok terbaik hari ini ya, yaitu dengan perolehan 40. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 dengan 30 dapat
kelompok 4B, kelompok 4 dapat 20, kelompok 5 30. Kita bisa lihat ini adalah grafiknya. Dan kita akan ketemu nanti minggu depan. Kalau misalnya nanti minggu depan tantangan pembelajaran lagi dari saya, kita akan lihat nanti M2 itu adalah pertemuan berikutnya. Baik, M2 itu adalah pertemuan berikutnya, nanti M3 juga pertemuan berikutnya. Ini adalah M1, itu adalah pertemuan materi dari materi pertama. Nanti kita akan lanjut dengan materi kedua dari kelompok 2 sampai berikutnya ya. Kita akan lihat ini adalah perolehan sementara kalian ya. Ini baru pertemuan hari ini, yaitu materi pertama. Dan nanti kita lihat minggu depan materi kedua di sana di papan nilai saya nanti ada akan tambahan, begitu juga dengan materi yang ketiga ya, ada tambahan perolehan nanti. Nah nanti yang jelas nanti di akhir mata kuliah saya kita akan lihat nanti kelompok siapa yang menang ya. Tapi untuk tidak masalah, untuk hari ini memang kelompok terbaik kelompok 2, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran ya, mulai dari kalian tadi presentasi kelompok 1, setelah itu ada diskusi bersama dengan kelompok 1, lanjut dengan tantangan pembelajaran dari saya, dan saya sudah mengumumkan juga nilai-nilai pembelajaran hari ini. Nah, saatnya saya akan mengajak teman-teman atau mahasiswa saya sekaligus untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini ya. Baik, sebelum saya akan membahas banyak mengenai evaluasi kita hari ini, ada yang bantu saya, mungkin mahasiswa yang mau membantu menyimpulkan atau mengevaluasi pembelajaran kita hari ini. Saya Pak, Baik, silakan Hesti. jadi saya akan mengevaluasi atau menyimpulkan mengenai tentang pembuatan konsep strategi pembelajaran. Di sini guru akan mampu untuk membuka pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menutup pembelajaran. Adapun juga guru harus pintar memilih model-model pembelajaran serta media-media pembelajaran dan memilih penilaian yang tepat agar pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dengan baik dan lancar. Terima kasih Hesti. Baiklah, kalau begitu dari beberapa mahasiswa sudah membantu saya untuk menyimpulkan atau mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, dan saatnya saya harus memberikan kesimpulan sedikit ya, garis besar pembelajaran kita hari ini, bahwa memang membuat konsep strategi belajar mengajar itu harus melihat berbagai aspek ya. Kalian nanti akan menjadi guru itu harus mampu bagaimana cara membuka pembelajaran, bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan baik, terus terakhir bagaimana cara menutup pembelajaran yang baik. Dan yang paling penting nanti membuat konsep itu sebelum kalian masuk ke kelas, kalian harus punya konsep nih. Nanti kira-kira mau di media yang tepat itu seperti apa, sesuai dengan materi pembelajarannya ya. Setelah itu juga nanti kira-kira model pembelajaran yang tepat yang digunakan juga apa yang cocok diimplementasikan. Selanjutnya juga penilaian juga jangan lupa, itu yang paling penting karena juga akan melihat feedback ataupun melihat kemampuan pemahaman siswa-siswa kalian dari materi-materi yang sudah kalian berikan kepada mereka. Baiklah semuanya, hari ini selesai sudah mata kuliah di pertemuan kali ini ya, yang membahas mengenai konsep dasar dari strategi belajar mengajar. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan kelompok 2 ya, mengenai pendekatan pembelajaran. Karena begitu? Ya. Minggu depan kita mengenai pendekatan pembelajaran. Persiapkan baik-baik kelompok 2 materinya dan sebagainya. Nanti juga minggu depan saya akan mendapatkan materi dari versi saya, dan kita tetap akan ada presentasi dari kelompok 2. Setelah itu akan ada diskusi lagi, dan sesuai dari model partisipatif berbasis teori cepat itu juga akan ada tantangan pembelajaran dari saya. Baiklah, kalau begitu kita ketemu minggu depan dengan mata kuliah yang sama di materi pendekatan pembelajaran. Baiklah, kalau begitu itu saja dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.